Visual para pelaku ini kami ambil saat proses rekonstruksi digelar 26 Oktober 2016. Saat rekonstruksi, 7 pelaku menolak ikut rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Kan oleh Suroto dan polisi, handphone ini ada di kantongnya si Eki yang celananya skinny itu tidak pecah dan sampai terus dipakai di kantong Mariana dan dipakai sama Mariana. Handphone dan sebagainya. Handphone itu adanya di jok motor Ibu waktu itu. Aku ya. Rudiana itu polisi yang sangat baik loh. Ini dia videonya. Yang menangkap siapa? Apakah Bapak atau mungkin rekan-rekan Bapak? Mungkin saya garis bawahi bukan nangkap ya. Okay. Kita bawa mereka, kita ngamankan mereka baik-baik dan dibawa ke baik-baik katanya. Bisa tahu lah itu rekamannya seperti apa, orang yang ngomong di belakang kamera itu seperti apa, sampai ya, lihat sendiri Jaya kayak gimana, sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru. Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk kita reaction kali ini. Pertama-tama kita lihat rekonstruksi pada 2016 ya. Visual para pelaku ini kami ambil saat proses rekonstruksi digelar 26 Oktober 2016. Saat rekonstruksi, 7 pelaku menolak ikut rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Dan inilah visual 7 pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu pelaku, yakni Saka Tatal, tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Para pelaku dibawa ke beberapa tempat yang menjadi TKP. Salah satunya adalah sebuah warung yang jadi titik kumpul para pelaku sebelum melakukan penyerangan. Namun di tengah rekonstruksi ini, 7 pelaku menolak ikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Polisi pun terpaksa mengganti peran para tersangka dan melanjutkan rekonstruksi. Wah, itu nampak sekali ya janggalnya, karena mereka tidak mau rekonstruksi karena memang bukan pelaku ya. Rudiana itu polisi yang sangat baik loh. Ini dia videonya. Yang menangkap siapa? Apakah Bapak atau mungkin rekan-rekan Bapak? Mungkin saya garis bawahi bukan nangkap ya. Okay. Kita bawa mereka bukan nangkap ya. Okay. Kita bawa mereka, kita ngamankan mereka baik-baik dan dibawa ke baik-baik katanya. Ada pengakuan, mereka mau baik-baik tuh katanya. Ya. Dibawa mereka dengan cara baik-baik atau pemaksaan atau gimana? Baik-baik, Pak. Dibawa. Saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakuin, kami serahkan. Ya kan? Baik banget nih, baik. Kelompok pembunuh berencana, dia tidak tangkap loh. Iya. Ajak ke kantor secara baik-baik. Ya, dia tidak melakukan penyiksaan dan segala macam. Dia hanya bertanya dan para pelaku ini mengakui. Ya, baik banget kan dia ini, sempurna banget. Pesan saya cuma satu, simpati boleh, tapi dibohongi jangan ya. Betul ya. Ya, ini ada jejak digital di mana Bu Elsa dengan Pak Suroto itu berbeda keterangan soal HP Vina. Waktu ditemukan oleh Suroto dan polisi, handphone ini ada di kantongnya si Eki yang celananya skinny itu tidak pecah dan sampai terus dipakai di kantong Eki dan dipakai sama Mariana. Pak Suroto, apakah juga di lokasi kejadian saat itu Anda melihat barang-barang milik kedua korban, handphone dan sebagainya? Handphone itu adanya di jok motor Ibu waktu itu. Yang mana benar nih? Jok motor apa di kantong nih? Ya, saat ini kita lihat lagi ya, duta somasi. Jadi kalau dia dipukulin terus berhenti dong. BAP kesakitan dia, apalagi saya dengar ceritanya kakinya, tangannya mengerikan, tangannya di injak ini kursi tuh didudukin. Udah saya pengen lihat dia hancur nggak jari-jarinya ini. Terus kemudian dibakar, terus minum air kencing, terus digembok. Itu udah waktu dia di BAP terus diserahkan ke tahanan, pemeriksaan dokter bilang luka-luka semua dong, iya kan? Oke teman-teman, kita tinggalin si ibu tadi ya, kita beralih ke Bu Titin dan Bu Cindy nih tentang video Jaya. Ya, nah terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan, untuk menambah meyakinkan
apa yang diomong, karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya. Saya lihat ya dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya. Iya. Ya, kalau orang mengakui secara sadar dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa. Nengok dulu, itu nengok ke atas, nengok ke depan, termasuk ada suara-suara kan gini, kalau kita megang handphone kita akan mendengar yang lebih jelas itu suara yang memegang handphone ya kan, karena merekam dibandingkan orang yang mengakui, karena jarak suaranya dia itu lebih jauh kan. Ya, mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya, sangat pintar saat ini kan, mengawal kasus ini sampai detik ini aja udah sangat pintar gitu kan, bisa tahu lah itu rekamannya seperti apa, orang yang ngomong di belakang kamera itu seperti apa, sampai ya, lihat sendiri Jaya kayak gimana, sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru kan, siapa yang merubah itu ya, itu nggak mungkin dalam seketika di chat kan gitu. Makanya saya yakin lah netizen sudah tahu gitu dengan video-video yang viral ini. Dan itu kayaknya kita sidang bareng tuh ada nggak Bu ya? Ya justru itu kita ada ya. Sebetulnya gini, dulu di putusan loh, di putusan disebutkan ada bukti tambahan CD berupa CD pengakuan Jaya, tetapi tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah diputar di persidangan. Oh, nggak pernah loh. Jadi, katanya putar 2016 persidangan 2017 tuh jangan-jangan ada sidang gaib Bu. Tidak atau gitu khayalan tingkat atau kan malam Bu, yang pada saat penyidik itu yang dimana anak-anak itu mencabut BAP, akhirnya hakim itu kan mengundang semua penyidik itu untuk dijadikan saksi. Ya mungkin padahal itu kita kelas jam 11 Bu. Mungkin habis kita pulang melanjutkan. Ya, itu mungkin tambahannya itu. Betul bisa aja. Lelah, sidang jam 11 malam kita pulang ya kan gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak ada. Jadi intinya memang rekaman itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Oh, nggak pernah. Kita menjamin lah pada saat itu. Berani sumpah apa Bro? Kalau sumpah pocong salah kita. Enggak mau. Nanti dikirain lagi. Kita orang taat hukum dibilang nggak ngerti hukum. Iya. Kalau berani sumpah pocong nggak saya berani sumpah apa ya? Sumpah demi keadilan ya, demi diri saya sendiri lah Bu ya. Karena waktu kita hadir di persidangan di tahun 2017 itu ya kan, tidak pernah tuh ada yang namanya video dihadirkan atau ditayangkan. Sekarang itu CCTV aja kita sampai bibir kita berantem pun ya, jontor kita dihadirkan. Masa sih di 2017 tidak ada ahli gitu kan, tidak pernah dihadirkan. Tapi sih lagi nih di dalam putusan ini tertera, tapi di Elsa bilang catatannya ada suatu ada di persidangan tambahan berupa CD Jaya mengakui kan gitu. Padahal tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah kita bisa menjamin. Kalaupun saat ini baru tahu. kita bersyukur akhirnya saya nonton. Iya. Dari dulu kita video kayak gimana? Tapi dengan adanya diviralkan seperti ini kami bersyukur. Oh, pada saat itu Jaya mengaku, tapi kok ada tekanan sana sini. Jangan-jangan foto yang beredar juga mungkin setelah video itu Bu. Kayaknya. Iya. Kan itu kan ada tuh 6 orang tuh kan, termasuk kan dengan wajah yang ya Masya Allah kan. Kayaknya sebelum itu dulu lah video dulu. Karena kalau video udah babak belur habis. Itu juga ditayangin Bu. Lagi juga diviralin kan. Nggak mungkin. Iya. Ternyata tidak pernah di persidangan, tapi Elsa Sari bilang sudah di persidangan, ternyata belum. Aduh, yang benar siapa nih Bu? Udah jujur aja saya tolongin. Juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menau. Nembak. Iya. Jujur. Maunya mukul apa? Ini apa Pak? Ya omong aja. Berarti kamu, ini. Apanya? Berarti kamu. Ini. Yang pertama endang. Ini. Endang sama Jujur. Kasian ya. Sedih banget dah lihat di mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya reaction kita. Nantikan reaction berikutnya. Bye. Assalamualaikum.